Empat Pangeran Diponegoro. Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Ia kemudian bertekad melawan Belanda. Kediaman Pangeran di Tegalrejo diserang Belanda pada 20 Juli 1825. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Lalu Pangeran Diponegoro dipindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Perjuangannya, Diponegoro mendapat dukungan dari kalangan bangsawan, ulama, maupun petani. Ulama besar Kiai Mojo dan Sentot Alibasa Prawirodirjo pun menggabungkan diri pada barisan Pangeran Diponegoro dengan menjanjikan uang sebesar 20.000 ringgit. Belanda mencoba menangkap Pangeran Diponegoro. Usaha Belanda ini gagal. Belanda kemudian menjalankan siasat licik dengan pura-pura mengajak berunding di Magelang tahun 1830. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Manado. Selanjutnya dipindah ke Ujung Pandang dan meninggal di sana pada 8 Januari 1855. Lima Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan tokoh pahlawan sebelum 1908 yang berasal dari tanah Maluku. Ia dilahirkan pada 4 Januari 1800. Ketika menginjakkan usia 17 tahun, Martha juga ikut turun ke medan pertempuran bersama tentara rakyat. Ia kerap mendampingi sang ayah bertempur melawan penjajah, baik itu di Pulau Nusa Laut, tanah kelahirannya, maupun Pulau Saparua. Pada 10 Oktober 1817, Martha bersama para raja dan patih bertempur di Pulau Saparua. Karena kehabisan persenjataan, mereka harus mundur ke pegunungan Ulat Au. Sehari setelahnya, Belanda bergerak ke Ulat untuk menyerang pasukan rakyat. Namun, dengan persenjataan terbatas, rakyat berhasil memukul mundur Belanda. Pada 12 Oktober pertempuran kembali pecah. Belanda melakukan serangan umum. Ini membuat pasukan rakyat mundur hingga ke hutan untuk bertahan. Martha dan tokoh pejuang penting lainnya ditangkap dan ditahan di kapal Everton. Para tahanan dijatuhi hukuman mati, tetapi Martha dibebaskan karena masih sangat muda. Namun ayahnya tetap dijatuhi hukuman mati. Sepeninggal sang ayah, Martha masuk ke hutan dan bertahan hidup di sana. Lalu ia kembali ditangkap di tahun yang sama dan diasingkan ke Jawa menggunakan kapal Everton. Kesehatannya terus memburuk selama berada di kapal pada 2 Januari 1818.
Martha Christina Teihahu wafat usia hampir menginjak 18 tahun. Cut Nyadin. Cut Nyadin lahir di Lampadang, Aceh Besar pada 1848. Ayahnya bernama Tengku Nantasetia Ulibalang, seorang Aceh keturunan Minangkabau. Cut Nyadin menikah dengan Tengku Ibrahim Lengah, seorang pejuang Aceh. Tahun 1873 meletus Perang Aceh dan tahun 1875 Belanda berhasil menduduki daerah Namukim. Dalam pertempuran melawan Belanda, suami Cut Nyadin meninggal dunia tahun 1878. Sejak itu Cut Nyadin meneruskan perjuangan dan bersumpah untuk membalas kematian suaminya. Pada tahun 1880 ia menikah untuk yang kedua kalinya dengan Tengku Umar, yang juga seorang pejuang Aceh. Berkat kegigihan Tengku Umar dapat merebut daerah Namukim dari tangan Belanda tahun 1884. Tengku Umar gugur 11 Februari 1899. Setelah 6 tahun lamanya Cut Nyadin dan pasukannya bergerilya, mereka ditangkap Belanda, kemudian dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, dan wafat 6 November 1908. Cut Nyamautia. Cut Nyamautia lahir di Perlak, Aceh pada 1870. Ia adalah seorang panglima Aceh ketika melawan Belanda. Bersama suaminya Tengku Cik Tunong, ia membentuk dan menyerang patroli Belanda di pedalaman Aceh. Belanda membujuk Cut Mutia supaya menyerah, namun bujukan itu tidak berhasil. Pada Mei 1905, Tengku Cik Tunong ditangkap Belanda dan menjalani hukuman tembak. Sesuai pesan suaminya Cik Tunong, Cut Mutia kawin lagi dengan Pangnangru. Pangnangru kawan akrab Cik Tunong. Setelah itu, Cut Mutia melanjutkan perjuangan. Pada 26 September 1910 terjadilah pertempuran di Paya Ciciem yang menewaskan Pangnangru. Cut Mutia dapat meloloskan diri. Ia diserahi untuk memimpin pasukan yang berkekuatan hanya 45 orang dengan 13 pucuk senjata. Dengan seorang anaknya bernama Raja Sabil yang berumur 11 tahun, Cut Mutia melanjutkan perjuangan. Cut Mutia terus berjuang dan suatu hari ia terkepung dan meninggal dunia pada tahun 1910. Itulah tadi ulasan singkat kami, 7 tokoh pahlawan sebelum tahun 1908 yang berjuang melawan penjajah Belanda. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.